Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman-teman? Semoga kita tetap dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Khalifah, mahasiswa IAI Bunga Bangsa Cirebon. Saya dari Prodi PIAUD. Terima kasih yang sudah klik video ini. Di sini saya akan membahas tentang satu tema menarik, yaitu tentang Pancasila sebagai dasar persamaan keislaman dan keindonesiaan. Sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Perlu kita ketahui bahwa pada penetapannya sebagai dasar negara, seluruh elemen bangsa telah setuju untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Oleh karena itu, kita pun bersatu di bawah satu payung yang sama, yaitu Pancasila. Tentunya persetujuan atau konsensus bersama itu tidak akan mencapai jika Pancasila tidak sesuai dengan budaya dan kultur kita sebagai bangsa Indonesia. Sebelum kita lanjut ke pokok pembahasan, terlebih dahulu kita harus memahami tentang satu, yaitu apa itu Pancasila, dua, apa itu keislaman, dan tiga, apa itu keindonesiaan. Satu, apa itu Pancasila? Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia atau dasar negara Indonesia. Nama atau kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Pancasila terdiri dari dua kata, yaitu satu, panca yang berarti 5 dan dua, sila yang berarti prinsip atau asas. Jadi Pancasila adalah 5 prinsip atau asas dasar negara bangsa Indonesia. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima ideologi tersebut adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan pada tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Hal selanjutnya yang harus kita pahami adalah apa itu keislaman. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ada beberapa kata yang dimaknai terkait tentang kata Islam. Satu terlebih dahulu, yaitu Islam. Kata Islam, apa itu Islam? Islam adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang berpedoman pada kitab suci Al-Quran yang diturunkan ke dunia melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Ada lagi kata mengislamkan. Kata mengislamkan berarti menjadikan orang lain beragama Islam. Nah, yang ketiga yaitu kata keislaman. Kata ini yang akan kita bahas nanti. Kata keislaman dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti segala sesuatu yang bertalian dengan agama Islam. Segala sesuatu yang berada di dalam agama Islam itu sendiri. Dan selanjutnya ada kata pengislaman. Kata pengislaman berarti prosesnya, yaitu cara, perbuatan menyebarkan agama Islam kepada orang lain yang belum beragama Islam. Hal selanjutnya yang harus kita pahami adalah apa itu keindonesiaan.
Sama halnya seperti keislaman, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keindonesiaan berarti segala sesuatu yang bertalian dengan Indonesia, yaitu meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara 45, NKRI, dan kebinekaan. Teman-teman, belakangan ini mencuat wacana bahwa keislaman dan keindonesiaan adalah dua hal yang bertentangan. Kelompok ini memahami Pancasila sebagai antisetis terhadap Islam. Tidak hanya itu, narasi-narasi yang dihembuskan juga sudah mengoyak keislaman dan keindonesiaan. Bahwa Pancasila terbukti tidak mampu mengatasi persoalan kebangsaan yang sudah sangat akut. Sehingga sebagian golongan berpendapat bahwa jika Indonesia ingin berubah, solusi satu-satunya adalah menerapkan syariat atau khilafah. Memang tidak ada salahnya dengan khilafah, namun dalam bentuk konteks Indonesia, penerapan khilafah tidak hanya cuma pemaksaan, melainkan mencerminkan langkah mundur ke belakang. Sebab pendiri bangsa sepakat bahwa Pancasila sebagai common denominator atau konsensus nasional atau kalimatun sawa yang menjadikan basis bagi persatuan, kesejahteraan, dan kemajuan nasional. Sekali lagi teman-teman, Pancasila adalah legasi terbesar para pendiri bangsa, termasuk di dalamnya yaitu tokoh-tokoh Islam. Jadi sesungguhnya tidak ada alasan untuk mempertentangkan antara keislaman dan keindonesiaan. Itu sebabnya relasi Islam dan keindonesiaan terjalin sangat apik. Di sini juga Kiai Haji Ahmad Siddiq merumuskan hubungan keduanya, yaitu hubungan antara keislaman dan keindonesiaan dalam wadah, dalam konsep, yaitu ukhuwah insaniyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah islamiyah. Apa itu artinya? Yaitu bagaimana ajaran Islam dielaborasikan dengan karakteristik dan budaya lokal. Tidak ada salahnya dengan langkah ini, teman-teman. Ingatlah betapa ulama kita dahulu menyebarkan agama-agama Islam dengan menyelami budaya-budaya lokal untuk kemudian diislamkan, seperti halnya kisah-kisah Wali Songo dalam penyebaran agama Islam. Jika kita belajar lebih jauh dan mau mencoba belajar untuk memahaminya, maka kita akan dapatkan pemahaman bahwa Islam tidak bertentangan dengan keindonesiaan. Islam sama sekali tidak bertentangan dengan keindonesiaan. Sekalipun Indonesia bukan negara agama. Ingat, Indonesia bukan negara agama. Tetapi Indonesia negara yang berdasarkan Pancasila. Akan tetapi bukan berarti agama itu dinomorduakan. Adalah benar dan sudah seharusnya Islam ditempatkan yang paling atas dan yang paling utama ketimbang Pancasila. Akan tetapi sekali lagi teman-teman, bukan berarti harus mengingkari Pancasila. Keterbukaan Pancasila mengisyaratkan persatuan tanpa memandang keturunan dan kelompok. Semuanya menyatu dalam NKRI. Maka semboyan yang digaungkan adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda akan tetapi tetap satu jua. Konsep Bhinneka Tunggal Ika secara harfiah memang tidak ada dalam ajaran agama Islam. Akan tetapi secara spirit ajaran Islam mengatakan demikian. Tengok saja sejarah Nabi Muhammad SAW ketika hijrah ke Madinah. Langkah pertama yang diambil adalah mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Dari pemaparan di atas bisa disimpulkan bahwa keislaman dan keindonesiaan sama sekali tidak ada pertentangan. Keduanya seperti satu koin
mata uang, yaitu satu sisi melengkapi sisi yang lainnya. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Karena bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila. Sedangkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, setiap sila-silanya itu ada di dalam ajaran agama Islam. Bukan cuma seperti itu, perumusan lahirnya Pancasila juga dipelopori oleh para tokoh-tokoh ulama besar agama Indonesia, agama Islam. Selesai teman-teman pembahasannya. Semoga video ini dapat mengedukasi. Sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan video-video edukasi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.